Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, The Brondol akan mencoba menjelaskan kembali lagi perbedaan signifikan antara rok pospat dan TSP. Karena masuk kepada pertanyaan The Brondol adalah, Pak Pendi, apakah boleh saya menggunakan TSP? Apakah saya boleh menggunakan rok pospat? Pada dasarnya kedua pupuk ini, yaitu rok pospat dan TSP ini adalah salah satu pupuk-pupuk yang mengandung P2O5 yang kita peruntukkan untuk tanaman kelapa sawit adalah benar. Sehingga memang kita bisa menggunakan rok pospat ataupun TSP. Namun yang harus kita pahami adalah spesifikasi dari pupuk ini sendiri. Jangan sampai salah yang nanti berakibat kurang tepat pada tanaman kita. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita memilih, apalagi di dalam kondisi harga pupuk untuk kelapa sawit ini, memang untuk pupuk sendiri memang harganya gila-gilaan lagi naik, sehingga kita harus mengefisiensikan penggunaan pupuk ini, sehingga memang di dalam investasi kita tidak terlalu terlalu mencolok banget biayanya, yang nanti keuntungan kita sebagai petani kelapa sawit sedikit sekali. Kembali lagi bahwa triple super fosfat atau TSP kandungannya adalah 46% P2O5. Ketika kita ngomong triple super fosfat ini adalah kandungannya 46%, yang reaksinya adalah agak asam sampai asam, di mana ada 5% asam bebasnya. Karena bahwa triple super fosfat adalah dibuat dengan fosfat alam yang diolah di pabriknya sendiri, yang diasamkan. Karena kita tahu sendiri bahwa di dalam rilisnya fosfat di dalam tanah itu adalah membutuhkan asam-asam organik ketika diberikan di dalam tanah, sehingga untuk mempercepat laju penyerapan fosfat oleh untuk tanaman, maka triple super fosfat ini adalah rok fosfat yang sudah diasamkan di pabrik sana. Ketika dia diasamkan, maka reaksinya jauh lebih cepat pastinya dibandingkan rok fosfat itu sendiri. Namun kelemahannya ada asam bebasnya sekitar 5%. Hal inilah yang tidak tepat ketika triple super fosfat adalah diperuntukkan untuk gambut. Karena gambut sudah asam, ditambah dengan adanya asam bebas sekitar 5%, maka menurut saya adalah kurang tepat ketika diaplikasikan di sana. Kenapa tidak tepat dibandingkan dengan rok fosfat? Rok fosfat dengan kandungan 27-28% P2O5 yang berasal dari batuan, kemudian dihancurkan. Di dalam rilis fosfat sendiri, batuan fosfat itu membutuhkan asam-asam organik. Lah di gambut asam-asam organiknya banyak. Sehingga ketika di gambut reaksi rok fosfat bisa lebih cepat dibandingkan dengan mineral. Di sisi lain bahwa rok fosfat sendiri juga bereaksi agak basah karena ada unsur Ca-nya di dalamnya yang nanti akan membantu kenaikan pH tanah, walaupun tidak sesignifikan dari penggunaan signifikan dolomit pastinya. Ya, jadi pertanyaannya, kita pilih TSP atau rok fosfat sebenarnya adalah sangat tergantung lahannya. Ketika Bapak Ibu semua, para petani semuanya memiliki lahan dalam bentuk mineral, maka boleh keduanya, pilih memilih keduanya. Bisa pakai TSP, yang monggo silahkan, nggak ada masalah. Mau pakai rok fosfat juga nggak ada masalah. Keduanya nggak ada masalah, di mineral itu nggak ada masalah. Namun kecepatannya berbeda. Triple super fosfat atau TSP ini dengan 46% ternyata reaksinya jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan rok fosfat, khususnya di mineral. Karena di mineral memang asam-asam organik memang relatif sedikit. Sehingga kalau menggunakan TSP ya bisa-bisa saja, rok fosfat bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Namun khusus gambut rekomendasinya, beberapa balai yang mengeluarkan rekomendasi adalah menggunakan rok fosfat. Karena bahwa rok fosfat ada dua faktor ketika digunakan di gambut, dan rekomendasi gambut, karena satu, reaksinya akan lebih cepat karena dibantu dengan asam-asam organik yang ada pada gambut itu sendiri. Kemudian yang kedua, akan menimbulkan efek, dia akan kenaikan pH, sehingga akan membantu proses penyerapan unsur hara yang terjadi di piringan tanaman kelapa sawit kita. Sehingga keduanya harus dipilih secara cermat bagi para petani kelapa sawit semuanya. Intinya adalah jangan sampai salah. Pak Pendi, kalau misalnya di gambut pakai TSP bisa nggak? Ya bisa aja, nggak ada masalah. Namun kita harus mencari bahan tambahan yang relatif untuk bisa menaikkan pH. Ya misalnya ada penggunaan dolomit yang lebih intensif pastinya.
Namun kenapa harus kita milih TSP 46%, sementara harga TSP pasti akan lebih mahal dibandingkan rok fosfat? Kita kan cari yang ngirit saja, reaksinya lebih bagus, reaksinya bagus juga tuh untuk gambut, yaitu adalah rok fosfat. Sehingga para planter, para petani semuanya, kesimpulan pada siang hari ini adalah ketika Bapak Ibu semuanya menanam kelapa sawit di lahan mineral, maka bisa milih rok fosfat juga monggo, ataupun pakai TSP juga monggo. Kemudian kalau di gambut tidak disarankan sebenarnya menggunakan TSP, melainkan menggunakan rok fosfat. Lebih irit dan lebih penyerapan juga efisien karena dibantu dengan asam-asam organik yang ada pada gambut itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Sorry suaranya masih berbata-bata karena nggak agak kurang enak badan. Semoga ya kita semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat oleh Allah yang Maha Segalanya. Dan semoga kita selalu didekap dengan kesehatan dan kebahagiaan dan dilancarkan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.